Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum ke pembahasan, mari kita perkenalkan terlebih dahulu. Saya Afifah Ibtisam Anwar dari kelas 06 SMDK 001 dan juga teman saya yaitu Elsa Alpiani Putri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elsa Alpiani Putri. Kita berdua akan mempresentasikan mengenai sebuah materi kebijakan otonomi daerah. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita bahas. Dengan semakin mandirinya kegiatan dan aktivitas perekonomian masyarakat, pemerintah daerah berkonsentrasi dalam mengatur dan juga membina masyarakatnya dalam suatu kebijakan yang disebut kebijakan otonomi daerah. Kebijakan ini bertujuan untuk membina kehidupan masyarakatnya dalam keberlangsungan terjadinya potensi sumber daya manusia yang memiliki kemampuan dan juga keahlian untuk menunjang aktivitas perkotaan di masa yang akan datang. Dan keberlakuan ini juga diberlakukan untuk memberikan kebebasan dan juga kemandirian pemerintah daerah dalam mengatur daerahnya masing-masing. Berdasarkan Undang-Undang tahun 32 tahun 2004 menjelaskan tentang pemerintahan daerah, yaitu di mana definisi otonomi daerah sebagai berikut. Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan juga mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Serta Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 ini juga mendefinisikan arti daerah otonom, yaitu sebagai berikut. Daerah otonom selanjutnya disebut daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia. Untuk pelaksanaannya, tentu terdapat tujuan otonomi daerah yang harus dicapai oleh daerahnya masing-masing. Untuk itu, tujuan otonomi daerah ini tidak lain berkaitan dengan upaya peningkatan masyarakat, kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum bagi masyarakat, serta daya saing daerah yang dapat digunakan dengan meningkatkan potensi yang ada. Nah, untuk itu tujuan otonomi daerah ini sendiri harus dapat dicapai dengan mudah jika pemerintah dan masyarakatnya dapat mewujudkannya dengan baik. Untuk itu, secara konsepsional atau konseptual, pelaksanaan otonomi daerah ini harus dilandasi oleh 3 tujuan utama, yaitu yang pertama, tujuan politik, kedua, tujuan administratif, dan ketiga, tujuan ekonomi. Tujuan politik. Dalam tujuan politik ini yang harus diwujudkan adalah dalam pelaksanaan otonomi daerah ini upaya untuk mewujudkan demokratisasi politik melalui partai politik dan dewan perwakilan rakyat daerah. Untuk perwujudan tujuan administrasi dalam otonomi daerah, yaitu di mana ingin dicapainya pelaksanaan otonomi daerah ini pembagian urusan pemerintahan antara pusat dan daerah, termasuk sumber keuangan dan juga pembaharuan manajemen birokrasi pemerintahan di daerah. Sedangkan yang ketiga yaitu tujuan untuk ekonomi, yang pencapaiannya dalam otonomi daerah ini adalah terwujudnya peningkatan indeks pembangunan manusia sebagai indikator peningkatan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Penjelasan berikutnya yaitu mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan otonomi daerah.
Faktor yang mempengaruhi kebijakan otonomi daerah ini sangat beragam, tentu bertujuan untuk mengembangkan suatu daerah serta isi di dalam daerah tersebut, baik itu pembangunan, infrastruktur, ataupun pelayanan umum lainnya ya. Nah, dengan adanya penerapan otonomi daerah ini diharapkan dapat memperbaiki kesejahteraan masyarakat pada daerah tersebut. Nah, berikut kita akan bahas mengenai beberapa faktor, diantaranya faktor atau latar belakang otonomi daerah, ada faktor internal dan juga faktor eksternal. Faktor internal yaitu faktor yang didorong oleh berbagai protes akibat kebijakan politik yang sentralisme di masa lalu. Kedua, faktor eksternal yaitu faktor yang dipengaruhi oleh dorongan internasional terhadap kepentingan investasi, terutama untuk efisiensi dari biaya investasi yang tinggi sebagai akibat dari korupsi dan rantai birokrasi yang panjang. Berikutnya, faktor pendukung terselenggaranya otonomi daerah, yaitu ada kemampuan sumber daya manusia dan juga kemampuan keuangan atau ekonomi. Berikutnya, faktor mengenai keberhasilan otonomi daerah. Ada beberapa faktor, diantaranya yaitu kemampuan struktural organisasi dan juga kemampuan aparatur pemerintah daerah. Berikut ada beberapa dampak yang terjadi dengan adanya kebijakan otonomi daerah. Yang pertama, dampak positif dengan adanya otonomi daerah, yaitu pertama, berkembangnya sosial budaya daerah di mana pemerintah daerah ini dapat mengembangkan lokasi yang ada di masyarakat serta mendorong pembangunan daerah dan juga program promosi kebudayaan maupun wisata. Untuk kedua, masyarakat daerah bisa lebih maju dengan adanya otonomi daerah ini, membantu masyarakat mendukung negaranya untuk maju. Sehingga apabila kualitas masyarakatnya juga meningkat, maka akan meningkatkan pendapatan. Yang ketiga yaitu terdapat desentralisasi kekuasaan dari pusat ke daerah, serta pembangunan daerah menjadi lebih efisien dari segi waktu maupun biaya. Dampak negatif dari adanya kebijakan otonomi daerah ini dapat terjadi karena beberapa faktor, di antaranya yang pertama yaitu koordinasi antar daerah, karena urusan pemerintahan mereka yang diurus atau masing-masing memiliki urusannya tersendiri. Kedua, daerah yang kurang mampu dapat menghambat untuk daerah tersebut untuk maju. Yang ketiga yaitu dapat terjadinya konflik, sehingga otonomi daerah ini dapat mempengaruhi juga. 4. Yaitu kurangnya pengawasan dari pusat terkait dana. Dan yang kelima yaitu terjadinya kesenjangan sosial antar satu daerah dengan daerah lainnya. Asas-asas kebijakan otonomi daerah yaitu ada 3. Yang pertama yaitu asas desentralisasi, yaitu asas penyerahan wewenang pemerintah oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk mengurus dan mengatur urusan pemerintah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan yang kedua yaitu asas tugas pembantu, yaitu asas di mana penugasan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Yang ketiga yaitu asas dekontralisasi, yaitu asas pelimpahan wewenang pemerintah oleh pemerintah pusat kepada gubernur sebagai wakil pemerintah dan kepada instansi vertikal wilayah tertentu. Yang selanjutnya yaitu tentang prinsip-prinsip pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia, yaitu ada 5, yaitu tentang yang pertama, memperhatikan aspek demokrasi, keadilan pemerataan,
potensi dan keragaman daerah. Yang kedua, didasarkan atas otonomi luas, otonomi nyata dan bertanggung jawab. Yang ketiga, pelaksanaan otonomi harus sesuai dengan konstitusi negara sehingga tetap terjalin hubungan pusat, daerah, dan antar daerah. Yang keempat, harus meningkatkan kemandirian daerah otonom serta di dalam kabupaten dan kota tidak ada lagi wilayah administratif. Yang kelima, harus meningkatkan peranan dan fungsi legislatif daerah dan fungsi anggaran dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Yang selanjutnya yaitu tentang landasan hukum otonomi daerah, yaitu ada 3. Yang pertama, menurut pasal 18 ayat 2 UU 1945 berbunyi, pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Yang kedua, Pasal nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Yang ketiga, UU nomor 23 tahun 2004 tentang pertimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Sekian dari kelompok kami, kelompok 7. Saya Afifah Prisama Anwar dan juga Elsa Alfiani Putri pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.